Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Puput Widyasari. Di video aku kali ini aku mau ngejelasin tentang materi yang berjudul manajemen modal kerja. Langsung aja yuk kita bahas. Working capital atau modal kerja biasa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal dalam waktu 1 tahun. Contohnya, Melati ingin invest di perusahaan. Ada 2 perusahaan pilihan nih. Yang pertama perusahaan ABC ya. Perusahaan ABC punya aset lancar 150 juta dan dengan hutang lancarnya 65 juta. Dan perusahaan yang kedua perusahaan PQR punya aset lancar 250 juta dengan hutang lancarnya 300 juta. Kira-kira Melati harus pilih yang mana nih? Jadi gimana kalau kamu jadi Melati? Ya tentu kita harus pilih yang aset lancarnya lebih besar dari hutang lancar ya dong. Ya enggak? Apa kamu mau pilih yang hutang lancarnya lebih besar? Coba kita hitung dulu. Aset dikurang hutangnya. Contoh yang tadi, perusahaan ABC tadi aset lancarnya 150 juta. Nah, dikurang hutang lancarnya 65 juta. Jadi hasilnya 85 juta. Kalau perusahaan PQR asetnya 250 juta dikurang hutangnya 300 juta jadi minus 50 juta. Kira-kira kamu kalau jadi Melati kamu pilih yang mana? Yang modal kerja bersihnya 65 juta atau yang minus 50 juta nih? Pasti yang 65 juta dong. Cara kita semua nggak mau rugi, ya nggak? Coba kita lanjut lagi. Apa yang perlu kita lakukan jika modal kerjanya lebih besar dari hutang lancarnya? Nah, kita lakukan adalah melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, perusahaan masih dapat membayar hutang lancar. Saat modal kerja kita lebih besar, kita harus bayar hutang ya. Jangan ditumpuk-tumpuk. Jangan tumpuk-tumpuk tuh hutangnya. Yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi. Maksudnya itu kita masih bisa menjual barang-barang dagang kita, masih bisa membayar listrik gitu. Nah, yang ketiga, perusahaan punya dana investasi. Maksudnya adalah ketika kita punya dana lebih, kita harus mempunyai tabungan atau yang berbentuk investasi gitu ya maksudnya. Jadi kita harus investasi di tempat lain gitu. Kalau kita punya dana lebih, kalau enggak jangan. Nah, kalau ini ketika modal kerja lebih kecil dari hutang lancarnya, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mencari hutang jangka panjang yang 5 atau 10 tahun biar kita bisa sambil napas nih bayarnya. Kita juga bisa ngerjain yang lain dulu, maksudnya kayak jualan maksudnya. Yang kedua, mencari orang yang mau berinvestasi di perusahaan kita nih. Yang ketiga, menjual aktiva tetap untuk membayar hutang-hutang kita. Kalau kita kebanyakan hutang, bangkrut dong, ya kan? Nah, sekarang aku mau ngebahas ICP, RCP, PDP. ICP atau Inventory Collection Period digunakan untuk memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk persediaan, ini dia rumusnya. Rumus ICP atau Inventory Collection Period. Rumusnya I atau inventory dibagi COGS per 365 hari
sama dengan sisa periode per hari dibagi nilai penjualan per hari, hasilnya jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. RCP atau Receivable Collection Period digunakan untuk memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang. Ini dia nih rumusnya. RCP atau Receivable Collection Period, rumusnya R atau Receivable dibagi CS atau Credit Sales per 365 hari sama dengan sisa piutang per hari dibagi nilai penjualan kredit. Hasilnya jumlah hari yang diperlukan untuk menerima sisa piutang. Sekarang PDP atau Payable Deferral Period digunakan untuk memperkirakan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah hutang lancar yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya hutang lancarnya, ini dia rumusnya. PDP atau Payable Deferral Period, rumusnya P atau Payable dibagi COGS per 365 hari sama dengan sisa utang per hari dibagi nilai penjualan per hari sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar sisa utang. Inventornya kita punya 10.000 dibagi COGS-nya 1.825.000 dibagi 365 hari, dapatnya 2 hari. Yang RCP kita punya receivable atau piutangnya di orang itu kita punya 160.000, credit salesnya 1.460.000 dibagi 365 hari, dapatnya 40 hari. PDP-nya, payable-nya kita punya 350.000 dibagi 1.825.000 dibagi 365 hari, dapatnya 70 hari. Perusahaan akan diperkirakan ICP-nya menjual persediaan yang senilai 10.000 dalam waktu 2 hari. Kalau yang receivable itu kita harus mencairkan piutangnya yang senilai 160.000 dalam waktu 40 hari. Kalau yang PDP kita harus membayar hutang kita yang senilai 350.000 tadi dalam waktu 70 hari. Nah, segitu aja penjelasan dari video kali ini ya teman-teman. Kita ketemu di video yang baru di minggu depan. Bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.